Halo Sobat Ruang Lampau. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Dalam catatan sejarah, nama Kerajaan Mataram sering disebut sebagai simbol kejayaan dan kedaulatan Nusantara di tanah Jawa. Namun di balik kisah politik, peperangan, dan strategi kerajaan yang sering kita dengar, ada sisi lain yang jarang disentuh oleh sejarah resmi, dimensi gaib yang membingkai kekuasaan para rajanya. Di tengah gemuruh doa dan tabuhan gamelan di keraton, para leluhur Jawa meyakini bahwa kekuasaan seorang raja tidak hanya lahir dari legitimasi politik atau garis keturunan, melainkan juga dari restu alam semesta. Kekuatan itu disebut dengan berbagai nama, Wahyu Keprabon, Daya Linue, atau bahkan perjanjian gaib. Ia bukan sekadar legenda, bagi sebagian masyarakat Jawa, ia adalah realitas spiritual yang diwariskan dari masa ke masa. Kerajaan Mataram berdiri di tanah yang dipercaya memiliki titik-titik sakral, tempat di mana dunia manusia bersinggungan dengan dunia halus. Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di selatan bukan sekadar batas geografis, melainkan poros energi kosmis yang menjaga keseimbangan antara dua dunia. Para Raja Mataram, dari Panembahan Senapati hingga Sultan Agung, dianggap mampu menyentuh kedua alam itu, menjalin harmoni antara yang kasat mata dan yang tak terlihat. Dalam Babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Panembahan Senapati pernah melakukan tapa di pantai Parangkusumo hingga bertemu dengan sosok gaib penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Pertemuan itu konon bukan sekadar pertemuan antara manusia dan makhluk halus, tapi awal dari perjanjian suci antara Kerajaan Mataram dan kekuatan alam. Sejak saat itu, laut menjadi saksi hubungan spiritual yang menjaga tahta Mataram dari masa ke masa. Namun, benarkah kisah itu hanya mitos untuk menakut-nakuti rakyat? Atau justru potongan dari sebuah pengetahuan spiritual kuno yang tak lagi kita pahami? Bagi masyarakat Jawa kuno, tidak ada yang benar-benar berakhir. Bahkan raja pun hanyalah titisan yang melanjutkan kehendak alam. Kekuasaan sejati bukan tentang menguasai manusia, tapi menyatu dengan ritme semesta, memahami bahasa gunung, laut, dan angin. Dan di sanalah, di antara kabut Merapi dan debur ombak Parangtritis, tersimpan rahasia lama yang tak tertulis di naskah sejarah. Perjanjian antara raja dan alam gaib, yang konon masih hidup hingga hari ini. Bagi orang Jawa kuno, dunia tidak berhenti pada apa yang terlihat oleh mata. Ada dua lapisan kenyataan yang berjalan berdampingan, alam kasat mata, jagat cilik, dan alam gaib, jagat gede. Keduanya bukan lawan, melainkan cerminan satu sama lain, seperti bayangan dan benda yang menciptakannya. Dalam pandangan ini, setiap tindakan manusia menggema di alam halus, dan setiap perubahan di alam gaib memantul ke dunia nyata. Dalam Serat Centhini, salah satu karya sastra Jawa paling kompleks dan mistis, tertulis, "Sapa ngudi rasa sejati, bakal weruh rasa kamwinarah, alam nyata ora suwe, nanging alam rasa langgeng." Artinya, siapa yang mencari hakikat sejati, akan mengerti rahasia yang tersembunyi. Dunia nyata itu fana, tetapi dunia rasa kekal. Kalimat ini menggambarkan keyakinan mendalam bahwa kebenaran sejati hanya bisa dicapai melalui kesadaran batin, bukan sekadar pengetahuan rasional. Itulah sebabnya, para leluhur Jawa membangun tatanan kehidupan yang selaras antara lahir dan batin, manusia dan alam, dunia dan roh. Segala sesuatu diatur dengan keseimbangan. Seseorang yang melanggar harmoni itu, dianggap melawan tatanan jagat, dan bisa mengundang murka alam. Dalam sistem ini, raja bukan hanya pemimpin politik, tapi penjaga keseimbangan kosmis. Setiap Raja Mataram diyakini memiliki pancer, pusat kekuatan batin, yang terhubung dengan sedulur papat, 4 saudara gaib yang menemani manusia sejak lahir. Mereka disebut Mar Marti, Mar Manca, Mar Menga,
dan Marmarit, masing-masing melambangkan unsur tanah, air, api, dan angin. Jika seorang raja bisa menyatukan dirinya dengan keempat unsur ini, maka ia dianggap mencapai tingkat kesempurnaan spiritual tertinggi. Filsafat ini kemudian menjadi dasar munculnya konsep wahyu ke Prabon, energi suci yang menentukan siapa yang layak memimpin. Wahyu ini tidak diwariskan melalui darah, melainkan turun kepada jiwa yang sudah selaras dengan jagat. Dalam beberapa kisah, bahkan disebutkan bahwa wahyu bisa berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain bila yang lama telah kehilangan keseimbangannya. Sultan Agung, salah satu raja terbesar Mataram, dikenal sebagai sosok yang memahami filsafat ini. Ia bukan hanya pemimpin perang, tapi juga seorang spiritualis dan penyair yang menguasai ilmu kejawen tingkat tinggi. Ia membangun kalender Jawa yang menggabungkan unsur Islam, Hindu, dan tradisi Nusantara, sebagai simbol keselarasan tiga dunia, dunia manusia, dunia gaib, dan dunia ketuhanan. Dalam babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Sultan Agung sering melakukan semedi di puncak gunung, bertapa berhari-hari untuk menyatukan diri dengan kekuatan alam. Ratu sejati iku ora mung ngasta bedil lan pedang, nanging uga bisa nyepuh rasa lan karsa jagat. Seorang raja sejati bukan hanya memegang senjata, tetapi juga mampu menyeimbangkan rasa dan kehendak alam. Catatan lisan dari tradisi Keraton Mataram. Maka, kepercayaan tentang perjanjian antara raja dan alam gaib bukan muncul dari tahayul semata, tetapi dari keyakinan filosofis bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki kesadaran, termasuk alam. Dan bila alam punya kehendak, maka manusia, terutama seorang raja, wajib mendengarkannya. Namun, pemahaman ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang menggelitik. Apakah para raja benar-benar menjalin hubungan dengan makhluk halus seperti yang digambarkan dalam legenda? Atau itu hanyalah simbol dari hubungan spiritual antara manusia dan kekuatan alam yang tak terjangkau? Satu hal yang pasti, di tanah Jawa, mistik dan kekuasaan tidak pernah benar-benar terpisah. Setiap tahta berdiri di atas doa, semedi, dan harmoni gaib yang tak kasat mata. Dan dari keyakinan inilah, lahir kisah paling misterius tentang pertemuan antara Raja Mataram dan sang penguasa Laut Selatan. Perjanjian yang konon menjadi dasar kekuasaan Mataram selama berabad-abad. Di antara kisah yang diwariskan turun-temurun dari tanah Jawa, tidak ada yang lebih mengguncang imajinasi dan keyakinan rakyat daripada legenda Panembahan Senapati dan perjanjian gaib dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang disebut-sebut sebagai penjaga keseimbangan dunia manusia dan dunia halus. Panembahan Senapati, pendiri kerajaan Mataram Islam, bukan hanya seorang pemimpin politik, tapi juga seorang pertapa dan pengembara batin. Dalam babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa sebelum ia naik tahta, Senapati menjalani laku spiritual yang berat, berpuasa, bertapa di hutan, dan bersemedi di tempat-tempat sakral, mencari restu dari alam semesta. Salah satu tapa yang paling legendaris terjadi di pantai Parangkusumo, di tepi Laut Selatan. Di sanalah, dalam kesunyian malam dan debur ombak yang menderu, Senapati memusatkan pikirannya hingga ia masuk ke dalam keadaan sunyi, kekosongan total, tempat di mana batas antara manusia dan alam gaib lenyap. Menurut kisah, ombak tiba-tiba bergulung lebih tinggi dari biasanya. Angin berhembus dingin, dan dari tengah kabut muncul sosok perempuan berwajah memesona, berpakaian hijau zamrud, dengan mata yang bersinar bagai laut itu sendiri. Ia adalah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa kerajaan gaib di dasar samudra. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah perjanjian rahasia. Ratu Kidul berjanji akan melindungi keturunan Panembahan Senapati dan menjaga tahta Mataram, selama para penerusnya menjaga keseimbangan dunia lahir dan dunia batin. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa hubungan itu bahkan melampaui sekadar perjanjian spiritual, sebuah ikatan batin yang sangat dalam, antara penguasa dunia nyata dan penguasa dunia gaib. Sapa sing nyekseni samodra lan gunung, bakal manggih daya kang tanpa wates. Barang siapa mampu menyatukan diri dengan samudra dan gunung, ia akan menemukan kekuatan tanpa batas. Kutipan dari naskah babat Tanah Jawi. Hubungan antara Raja Mataram dan Ratu Kidul kemudian diteruskan oleh para penerusnya, terutama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung dikenal memiliki kedekatan spiritual yang kuat dengan kekuatan alam.
Ia sering melakukan semedi di gunung dan pantai selatan untuk memperbarui perjanjian leluhur itu. Bagi rakyat Jawa, inilah bukti bahwa raja sejati tidak hanya memerintah rakyatnya, tetapi juga berunding dengan alam. Konon, setiap raja baru Mataram, bahkan hingga masa Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, selalu dijemput secara gaib oleh Ratu Kidul sebelum naik tahta. Ritual-ritual di keraton yang berhubungan dengan Laut Selatan bukanlah bentuk penyembahan, tetapi simbol penghormatan terhadap alam dan roh penjaganya. Namun, di balik kisah yang penuh magi ini, para sejarawan melihat makna yang lebih dalam. Sebagian menafsirkan bahwa perjanjian itu hanyalah simbol politik spiritual, bentuk komunikasi metaforis antara raja dan rakyat. Laut Selatan melambangkan kekuatan yang liar, tak terduga, dan berbahaya, seperti kekuasaan itu sendiri. Dengan menjalin hubungan spiritual dengannya, sang raja menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan kekuatan alam dan chaos, menjadikannya raja yang sah secara kosmis. Tetapi bagi kalangan mistikus Jawa, kisah itu bukan sekadar alegori. Mereka percaya bahwa setiap tindakan besar dalam sejarah Mataram selalu diiringi tanda-tanda alam. Gempa kecil, perubahan arah angin, atau suara gaib di malam sunyi yang dipercaya sebagai isyarat dari Laut Selatan. Bahkan hingga kini, beberapa penjaga keraton mengaku masih melakukan ritual penghormatan di Parangkusumo, terutama menjelang pergantian kepemimpinan. Ada pula keyakinan bahwa hubungan itu tidak berhenti di masa lalu. Banyak yang percaya bahwa Wahyu Keprabon, energi ilahi penentu tahta, masih bersemayam di antara Merapi dan Laut Selatan. Dan siapapun yang bisa menyatukan dirinya dengan dua kekuatan itu, bisa saja menjadi raja baru dalam makna spiritual Jawa. Ritual, mitos, dan sejarah kemudian melebur menjadi satu kesadaran budaya yang unik. Bagi masyarakat Jawa, tidak penting apakah kisah Panembahan Senapati dan Ratu Kidul benar-benar terjadi atau tidak. Yang lebih penting adalah maknanya, bahwa kekuasaan tanpa keseimbangan batin hanyalah kekosongan. Dan bahwa alam bukan sekadar ruang untuk dieksploitasi, melainkan mitra spiritual yang hidup. Ketika malam tiba dan angin dari Laut Selatan berhembus lembut menuju Yogyakarta, orang-orang tua masih berbisik. Selama Merapi berdiri dan Laut Selatan berdebur, perjanjian itu tidak akan pernah mati. Sebuah janji abadi antara raja, rakyat, dan alam. Sebuah rahasia tua yang terus menjaga jantung tanah Jawa. Legenda perjanjian antara Raja Mataram dan penguasa Laut Selatan memang terdengar seperti kisah dunia mistik. Namun bagi para pemikir Jawa, kisah itu bukan sekadar mitos, melainkan simbolisme spiritual dan politik yang sangat dalam. Dalam kebudayaan Jawa, kekuasaan selalu dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Raja bukan hanya pemimpin duniawi, tetapi juga penjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara dunia lahir dan dunia batin. Ia adalah titisan kosmis, manusia yang dipilih oleh jagat raya karena jiwanya mampu menampung daya semesta. Konsep ini disebut Wahyu Keprabon, energi ilahi yang menandai seseorang sebagai pemimpin sejati. Perjanjian dengan Kanjeng Ratu Kidul, dalam konteks ini, bukanlah perjanjian literal antara manusia dan makhluk gaib, melainkan metafora tentang penyatuan raja dengan kekuatan alam. Laut Selatan melambangkan unsur feminim, cair, dan misterius, lambang dari sisi spiritual dan intuitif dalam kehidupan. Sementara raja melambangkan sisi maskulin, rasional, dan pengatur tatanan dunia. Keduanya, jika bersatu, menciptakan keseimbangan sempurna, harmoni antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Sejarawan dan budayawan Dr. Haryono Suyono pernah menyebut dalam sebuah catatan penelitian kebudayaan Jawa bahwa hubungan mistis antara penguasa Jawa dan Laut Selatan adalah bentuk alegori tertinggi dari konsep dualitas alam. Kanjeng Ratu Kidul adalah simbol energi alam, dan Raja adalah simbol kesadaran manusia. Perjanjian mereka menandai penyatuan dua kekuatan itu menjadi satu kesadaran semesta. Konsep dualitas itu juga dikenal dalam berbagai sistem filsafat kuno, Yin dan Yang di Tiongkok, Purusa dan Prakriti dalam Hindu, bahkan dalam tasawuf Islam, keseimbangan antara zahir, lahir, dan batin. Maka, kisah Mataram sesungguhnya adalah refleksi dari filsafat universal yang telah dijawakan. Ia bukan sekadar mitos lokal,
tetapi sistem nilai spiritual yang membentuk identitas kebudayaan Jawa selama berabad-abad. Namun, di sisi lain, legenda itu juga memiliki fungsi politik yang sangat cerdas. Pada masa ketika Mataram masih berkembang, kekuasaan seringkali tidak ditentukan hanya oleh perang atau darah keturunan, melainkan juga oleh legitimasi spiritual. Dengan menempatkan diri sebagai pasangan dari penguasa Laut Selatan, Panembahan Senapati menegaskan bahwa kekuasaannya direstui oleh kekuatan alam. Ini menjadikan rakyat melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki mandat kosmis, raja yang disucikan oleh jagat raya. Bahkan hingga era modern, simbolisme ini tetap hidup dalam budaya politik Jawa. Seorang pemimpin dianggap memiliki wahyu keprabon bila tindak tanduknya sejalan dengan tatanan semesta, rendah hati, adil, dan selaras dengan rakyat serta alam. Sebaliknya, ketika seorang penguasa mulai melanggar keseimbangan itu, dianggap bahwa wahyunya telah pindah. Dalam pandangan antropolog Clifford Geertz, budaya Jawa memiliki ciri khas yang disebut religio-magical power, kekuasaan yang bersumber dari keseimbangan spiritual, bukan semata kekuatan material. Ia menulis, kekuatan seorang pemimpin Jawa tidak diukur dari pasukan atau harta, tetapi dari kemampuan menjaga keselarasan antara dunia kasat mata dan dunia roh. Bila keseimbangan itu terganggu, maka kekuasaan pun akan runtuh. Inilah mengapa, hingga kini, ritual-ritual kerajaan seperti labuhan di pantai selatan masih terus dijalankan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Bukan karena kepercayaan buta pada dunia mistik, melainkan sebagai simbol penghormatan terhadap hubungan sakral antara manusia dan alam. Dalam setiap persembahan yang dihanyutkan ke laut, terkandung doa untuk menjaga harmoni dunia. Doa yang sama yang pernah diucapkan oleh Panembahan Senapati ratusan tahun silam. Lebih dari sekadar upacara, tradisi itu adalah pesan abadi tentang tata hidup Jawa. Bahwa kekuasaan tidak boleh lepas dari laku batin. Dan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang menguasai rakyatnya, melainkan yang mampu menundukkan egonya dan menyatu dengan semesta. Disinilah rahasia terbesar kerajaan Mataram tersembunyi. Bukan pada kekuatan gaib yang menakutkan, tetapi pada pemahaman mendalam akan kesatuan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dan mungkin, di masa kini, ketika dunia modern semakin kehilangan arah dan alam semakin rusak, ajaran-ajaran itu sedang berbisik kembali dari masa lampau. Bahwa rahasia sejati kekuasaan bukanlah kendali, tetapi keseimbangan. Seiring berlalunya waktu, kerajaan Mataram memang terpecah menjadi dua kekuasaan besar, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Namun, keyakinan terhadap kekuatan gaib yang menyertai garis keturunan Raja Mataram tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup, berdenyut di balik tembok keraton, dalam lantunan gamelan, doa, dan upacara-upacara spiritual yang masih dijaga hingga kini. Dalam pandangan masyarakat Jawa, wahyu keprabon bukan sekadar simbol kekuasaan. Ia adalah energi kosmis yang memilih siapa yang pantas memimpin. Wahyu itu tidak bisa diminta, tidak bisa dibeli, dan tidak diwariskan melalui darah. Ia turun, mangda, kepada jiwa yang telah siap, kepada mereka yang telah menjalani laku hidup yang selaras dengan jagat. Kisah tentang turunnya wahyu ini seringkali digambarkan dengan tanda-tanda alam. Badai yang datang tiba-tiba, cahaya yang muncul di langit, atau mimpi yang penuh makna. Dalam beberapa tradisi lisan, diceritakan bahwa wahyu Mataram turun dari puncak Merapi, meluncur ke selatan melewati hutan dan sungai, sebelum akhirnya bersemayam di tubuh seseorang yang terpilih. Sosok itu bisa siapa saja, seorang raja, seorang pemimpin rakyat, atau bahkan seorang petapa yang hidup dalam kesunyian. Di lingkungan keraton, hingga hari ini masih dikenal ritual-ritual untuk menyapa alam. Ritual labuhan, misalnya, diadakan setiap tahun oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dalam upacara itu, berbagai sesaji seperti kain, dupa, dan bunga diserahkan kepada Laut Selatan, simbol dari penghormatan terhadap Kanjeng Ratu Kidul, sang penjaga perjanjian lama. Bagi para abdi dalem, ritual itu bukanlah penyembahan, melainkan tanda terima kasih dan kesadaran bahwa kekuasaan sejati tidak bisa berdiri tanpa restu alam. Bahkan hingga era modern, gagasan tentang wahyu ini masih terasa dalam kehidupan politik dan sosial Jawa.
Beberapa pemimpin besar Indonesia seringkali dikaitkan dengan mitos spiritual Jawa, dianggap menerima semacam restu semesta untuk memimpin bangsa. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya akar pandangan Mataram dalam jiwa kolektif orang Jawa, bahwa kekuasaan sejati bukan hasil ambisi, melainkan hasil keselarasan batin. Dalam salah satu catatan budaya yang ditulis oleh Raden Mas Sucipto Wirjo Suparto, disebutkan, Raja Jawa yang sejati tidak mencari wahyu. Ia menjalani hidup dengan tulus, hingga semesta sendiri yang menurunkan wahyu kepadanya. Pernyataan ini menggambarkan filosofi mendasar Jawa, bahwa jalan menuju kekuasaan bukan dengan mengejar, melainkan dengan melakoni, menjalani hidup sesuai harmoni alam dan nilai kebajikan. Tak heran jika kemudian, setiap pergantian raja di Yogyakarta atau Surakarta, selalu dibarengi dengan tanda-tanda mistik yang dianggap sebagai konfirmasi dari semesta. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan gaib di malam hari, ada pula yang bermimpi melihat cahaya hijau muncul dari arah laut selatan. Bagi masyarakat sekitar, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa perjanjian tua antara Mataram dan alam gaib masih berlaku. Namun, di luar kisah mistik itu, ada makna filosofis yang lebih dalam. Perjanjian antara manusia dan alam bukan hanya tentang kekuatan magis, tapi tentang tanggung jawab spiritual. Raja Mataram dahulu dianggap memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan dunia, bukan sekadar memerintah, tetapi juga melindungi alam, rakyat, dan tatanan kosmis yang menopang kehidupan. Kini, ketika dunia modern semakin menjauh dari kesadaran spiritual, nilai-nilai itu terasa seperti gema dari masa lalu yang mulai memudar. Namun bagi sebagian kalangan, wahyu keprabon tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Ia bisa muncul sebagai inspirasi, kesadaran moral, atau bahkan panggilan batin bagi siapapun yang berjuang demi kebaikan bersama. Mungkin itulah yang membuat kisah Mataram tak pernah mati. Karena sejatinya, perjanjian antara manusia dan alam bukan hanya milik raja, tetapi warisan seluruh anak Nusantara. Selama Merapi masih berasap dan Laut Selatan masih bergelora. Selama ada manusia yang menjaga harmoni antara dirinya dan semesta, maka wahyu itu akan tetap berdenyut, mengalir dalam darah kebudayaan Jawa, sebagai nafas spiritual bangsa ini. Ketika membicarakan Mataram dan wahyu keprabon, kita tak hanya menelusuri kisah mistik masa lalu, tetapi juga menyentuh inti dari filsafat hidup orang Jawa, keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam pandangan Jawa, dunia tidak terbagi secara tegas antara nyata dan gaib, keduanya saling menembus, seperti dua sisi bayangan yang tak terpisahkan. Selama berabad-abad, kisah tentang perjanjian rahasia antara Raja Mataram dan kekuatan alam gaib telah menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Ia bukan sekadar legenda untuk menakut-nakuti, tetapi alat untuk menjaga kesadaran spiritual, bahwa kekuasaan, tanpa keheningan batin dan harmoni dengan semesta, akan runtuh oleh kesombongan manusia sendiri. Salah satu naskah kuno dari Keraton Surakarta menuliskan pepatah yang menggugah. Sapa sira sapa ingsun, yen ora ana sira ora ana ingsun. Siapa dirimu adalah siapa diriku, tanpa dirimu tiadalah aku. Makna kalimat itu begitu dalam. Ia menegaskan bahwa manusia, alam, dan kekuasaan saling bergantung satu sama lain. Raja tidak bisa berkuasa tanpa rakyat. Rakyat tidak bisa hidup tanpa bumi. Dan bumi akan murka jika manusia melupakan asal-usulnya. Bila kita menengok sejarah, banyak raja Jawa yang diyakini memperoleh wahyu keprabon melalui laku spiritual panjang, bertapa, berpuasa, atau menyepi di gunung dan pantai. Bukan sekadar mencari kekuatan, melainkan menyelaraskan diri dengan getaran jagat raya. Dalam keyakinan lama, ketika seseorang telah mencapai harmoni batin tertinggi, ia tidak lagi memimpin dengan ambisi, tapi dengan cahaya kesadaran. Dan disitulah wahyu turun, seperti kilatan cahaya yang menembus gelap malam. Namun, di dunia modern, kisah seperti ini sering dianggap mitos. Banyak yang menertawakannya, menyebutnya sebagai tahayul masa lalu. Padahal, bila kita jeli membaca maknanya, wahyu keprabon sejatinya adalah metafora dari kepemimpinan sejati. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati lahir dari keseimbangan, dari kemampuan seseorang menjaga hubungan dengan rakyat, alam, dan Sang Pencipta. Tidak heran bila hingga kini, bahkan dalam dunia politik modern Indonesia,
bayangan spiritual Jawa masih terasa kuat. Ada istilah, pemimpin yang berkarisma, orang yang punya aura, atau yang dirahmati semesta. Semuanya mengandung jejak dari konsep Wahyu ke Prabon, sebuah keyakinan bahwa alam masih ikut menimbang siapa yang layak memimpin. Bagi sebagian orang Jawa, perjanjian antara Mataram dan alam gaib bukanlah urusan mistik semata. Itu adalah pengingat abadi, bahwa manusia tak boleh melupakan batasnya. Kekuasaan hanyalah titipan, dan siapapun yang melupakannya akan kehilangan restu semesta. Dalam bahasa Jawa kuno, ada istilah tapang rame, bertapa di tengah keramaian. Artinya, seorang pemimpin sejati mampu tetap tenang, bersih, dan bijak meski hidup di tengah hiruk-pikuk dunia. Kini, ketika zaman bergerak cepat dan manusia semakin jauh dari akar budayanya, kisah Mataram dan Wahyu ke Prabon menjadi semacam cermin spiritual. Ia mengajak kita bertanya, apakah manusia modern masih menjaga hubungan dengan alam? Apakah kita masih memimpin diri sendiri dengan kebijaksanaan, atau sudah terjebak dalam keserakahan? Bila mitos adalah bahasa masa lalu, maka pesan di dalamnya tetap abadi. Bahwa keseimbangan adalah inti dari segala kekuasaan. Bahwa setiap tindakan manusia meninggalkan jejak pada jagat. Dan bahwa dalam diamnya alam, masih ada suara lembut yang menuntun mereka yang mau mendengar. Mungkin disitulah letak keabadian Mataram, bukan pada istana, bukan pada silsilah, tapi pada kesadaran spiritual yang diwariskan. Sebuah kesadaran bahwa untuk menjadi pemimpin, seseorang harus terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, Wahyu ke Prabon bukan hanya milik para raja. Ia milik siapapun yang berani berjalan di jalan kebijaksanaan. Ia milik mereka yang memahami bahwa memimpin dunia harus dimulai dari menundukkan ego. Dan di antara bisikan angin dari Merapi hingga desiran ombak laut selatan, barangkali wahyu itu masih menunggu, bukan untuk raja, tapi untuk jiwa-jiwa yang siap menyalakan kembali cahaya Mataram dalam dirinya. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah Raja-Raja Mataram dan perjanjian rahasia dengan alam gaib hari ini. Dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama. Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.